Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Untuk vlog hari ini, saya akan berbagi pengalaman. Ini udah hampir total 2 minggu tambah 10 hari puasa. Ya, 2 minggu tambah 10 hari tambah. Jadi kan total 14. Total sudah 25 atau 24 harian. Ya, 24 hari saya stop gula, tapi masih minum gula sedikit-sedikit karena kalau berbuka puasa di musola bawah itu pasti ada teh dan itu harus diminum. Itu segelas kecil aja sih. Sama ada es campur, itu saya bawa pulang aja, saya minum berdua istri saya. Gitu. Jadi saya tetap memang diet gula tapi tidak terlalu ekstrim seperti itu. Dan untuk olahraga yang saya lakukan itu hanyalah berjalan pagi saat berangkat ngaji ya, habis subuh, terus habis itu pulangnya balik lagi jalan kaki lagi. Terus saya olahraga jalan juga, berangkat ke masjid pada saat zuhur dan asar di kantor gitu. Anak tangganya itu saya di lantai 3 ya, jadi turun naik itu udah 6 kali, 6 lantai, terus tambah 6 tambah 6 ya kan, total 12 lantai ya, saya naik tangga gitu, seperti itu ya. Jadi seperti itu, olahraga ringan yang tidak tanpa beban dan tanpa pemaksaan, jadi berdasarkan inian sendiri gitu, cerita sendiri seperti itu. Sebentar ya. Nah, balik lagi, saya melakukan ini tuh di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban atau bulan Februari gitu. Dan kebetulan setelahnya itu adalah kita masuk bulan Ramadan, jadi kan puasa ya. Jadi puasa ini sangat membantu banget karena otomatis saya itu tidak makan dari mulai jam 4:30 subuh sampai dengan jam 6 ya. Total kan berarti ada lebih dari 14 jam tidak makan dan minum. Dan di saat berbuka puasa itu pun juga saya mengontrol diri, saya tidak makan terlalu banyak. Saya karena di musola kebiasaan itu makan lontong dan juga lumpia ya. Lumpia itu saya makan lontong 1, gorengannya 2, minum teh manis di gelas kecil, terus air putih saya banyak. Itu saya bawa kurang lebih dari 600 ml sih ya, mungkin 800 ml itu saya minum air putihnya gitu ya. Saya nggak tahu sih berat badan saya berapa, tapi saya bisa melihat dari perubahan itu di ini, pipi saya tuh nggak begitu tembem, terus perut saya udah nggak begitu buncit. Itu sih, saya akan kasih unjuk ya. Lihat, perut saya tuh rata sekarang, tadinya kan agak seperti ini gitu ya. Nah, ini rata gitu ya, rata. Ini saya nggak buka karena puasa ya. Jadi perubahan di situ aja sih. Saya nggak pernah ya, semenjak diet gula itu nggak pernah nimbang sih. Terakhir nimbang itu kan 74. Nanti kalau memang ada kesempatan saya ke puskesmas ataupun ke klinik, nah saya akan nimbang lagi, yang pakai yang digital atau yang normal biasa. Itu kalau memang akhirnya berat saya di bawah 70, berarti itu diet berhasil, saya turun sekitar 5 kg gitu ya, 5 kg pastinya. Yang saya rasakan apa sih setelah diet gula itu, merasa lebih segar, tidak gampang ngantuk, tidak gampang capek. Terus tadinya kaki saya ini dua-duanya kalau misalkan jinjit jalan tuh terasa sakit, sekarang itu udah normal kayak biasa. Apalagi ya, dan kalau jalan sedikit biasanya capek, ini sekarang udah nggak lagi. Jadi kayak zaman dulu saya masih remaja gitu, fisik sangat prima dan bagus. Itu yang saya rasakan setelah menjalankan diet gula. Diet gulanya tuh nggak ekstrem ya, jadi kalau orang sediakan minum cukup segelas kecil aja ya kan, kita minum. Setelah itu di rumah nggak minum lagi, karena saya ngambil gulanya itu dari nasi. Paling nasi juga jumlahnya nggak banyak, maksudnya tuh porsinya nggak banyak,
dari situ udah terlihat sih ya. Gimana tipsnya? Satu lagi ya, tadinya tuh bibir saya pecah-pecah nih di sini, gampang banget pecah-pecah. Tapi semenjak ngurangin gula udah nggak pecah-pecah lagi itu. Terus saya biasanya gampang banget bersin atau flu. Sekarang udah nggak sering flu lagi. Tadinya tuh saya sering banget konsumsi vitamin C ataupun jeruk atau apa. Tapi semenjak saya diet gula ini, ya makan jeruk tapi ya yang saya lihat aja ada gitu. Tapi kalau untuk beli khusus nggak, itu yang saya rasakan. Gitu. Jadi udah ngurangin manis-manis, terus juga dibantu puasa Ramadan. Mungkin nanti saya akan lanjut lagi puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud. Puasa Daud. Tapi sih nanti masih nyambung puasa Syawal dulu ya. Puasa Syawal itu kan saya biasanya maraton. Di hari ketiga Idul Fitri, ya kan, setelah Idul Fitri, saya di hari ketiga bulan Syawal itu langsung puasa sunnah bulan Syawal 6 hari terus saya lakuin gitu. Dan itu pun juga saya biasanya nggak pakai sahur lagi, cuma minum air putih dan madu. Untuk manis saya dapat dari madu gitu. Apalagi ya, lihat sendiri deh dari vlog-vlog saya perubahannya. Ini kulit lebih halus. Terus apalagi ya, rambut tadinya suka rontok ya, sekarang lebih kuat. Ngaruh juga sih, jadi rambut nggak begitu ngerontok gitu. Rambut nggak begitu rontok ya guys. Baca Al-Quran pasti nih, baca Al-Quran tuh jadi lebih semangat. Ya dapat 2 juz per hari, alhamdulillah, selama bulan Ramadan. Tapi kalau di kemarin bulan Syaban itu dapat sejus, kadang juga bolong sih gitu. Kadang bolong, maksudnya saya nggak dapat sampai 1 juz, palingan berapa lembar kayak gitu. Itu kerja lebih semangat, mikir jadi lebih cepat. Apa ya, cepat, semua serba cepat deh kalau kita diet gula itu. Karena enaknya dia gula untuk energinya itu ngambil dari lemak gitu sih. Yang saya baca di artikel dan YouTube, kalau misalkan kita nggak konsumsi gula, kan kurang tuh gulanya. Itu ngambil dari lemak energinya untuk tenaga gitu. Dari lemak, makanya lemak kita lama-lama habis karena dibawa aktivitas. Ya kan, bekerja. Walaupun cuma ngetik-ngetik aja di komputer gitu, tetap itu kan kerja, pakai otak juga nguras. Nah, itu ngambil dari lemak. Gitu. Dan insulin pun jadi lebih hemat. Jadi biasanya kalau ada kelebihan gula, insulin itu akan bekerja keras mengeluarkan insulin. Apa namanya? Itu pankreas ya. Pankreas akan bekerja keras untuk mengeluarkan insulin dan mengikat gula itu supaya tidak berlebihan. Nah, dengan kita diet gula, otomatis kita tuh lebih mengistirahatkan pankreas kita dan jatuhnya akan menjadi normal. Jadi pankreas itu kan bekerja sesuai dengan jamnya dan tidak terlalu over gitu. Ingat, pankreas itu bagian dari tubuh kita yang vital banget ya, karena menghasilkan insulin. Jadi ada pankreas, ada ginjal, ada hati, ada jantung ya. Itu harus dijaga banget untuk kita semua ya, teman-teman semua. Demikian tips dari saya. Apalagi ya sebelum saya tutup, apalagi ya. Daya ingat. Nih saya mau store hafalan Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa asira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Shadaqallahul azim. Itu sebagian kecil aja. Saya untuk menghafal jadi lebih nyangkut di kepala gitu. Jadi lebih nyangkut lah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.